Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assaral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap 22 Desember sebagian masyarakat kita di Indonesia ini memperingati sebagai Hari Ibu. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan memperingatinya, tapi mengingat kembali jasa-jasanya seorang ibu dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih amalan yang terbaik? Lalu beliau mengungkapkan ada 3 amalan yang terbaik. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat yang dilaksanakan di awal waktu, tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam keseharian kita, lakukanlah sholat di awal waktu, dan itu adalah amal yang terbaik. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. 3 amalan yang terbaik. Yang kita garis bawahi pada hari ini adalah kesempatan khutbah tentang berbakti kepada ibu ayah kita. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW menyatakan, al-jannatu tahta aqdimil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Saking mulianya seorang ibu, surga itu di bawah telapak kakinya. Ada 3 air yang keluar ketika membesarkan kita. Mulai dari air ketuban, air darah, air susunya, kemudian air keringatnya, dan air matanya. Air ketuban ketika kita ada di rahim ibu kita semua, dengan nutrisi makanan yang akhirnya kita bisa hidup di dunia ini. Pengorbanannya luar biasa. Wahnan ala wahnin dalam Al-Quran itu. Letih di atas keletihan, capek di atas kecapean, luar biasa pengorbanannya. Yang kedua air darah, dipertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita. Ketiga adalah air susu ibunya, susu ibu kita. Air susu yang membuat kita bisa hidup dengan sehat, protein, vitamin yang ada di dalam air susu ibu kita. Bahkan yang sempurnanya dalam Al-Baqarah adalah haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut.
Kemudian yang keempat adalah air keringatnya. Dia besarkan, sabar mengurus kita, memandikannya. Kemudian kita disuapinya, dia besarkan kita, sabar mengurus kita. Kalau kita sakit, beliau pun ikut sakit. Lalu yang terakhir, air matanya. Tetesan air matanya, doanya yang lebih baik daripada 40 waliullah. Doa seorang ibu sangat mustajab, di keheningan malam mendoakan kita. Sehingga ketika sahabat dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Inilah yang menunjukkan keutamaan seorang ibu dibandingkan ayah, karena luar biasa pengorbanannya untuk kita. Sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan, yaitu seorang Uwais Al-Qarni. Terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Bagaimana beliau hidup di zaman Nabi, tapi tidak sempat ketemu Nabi karena mengurus ibunya. Dalam sebuah ringkas ceritanya adalah beliau tinggal di Yaman. Ibunya itu lumpuh, buta. Semuanya kebutuhannya, makannya, mandinya, semuanya diurus oleh Uwais Al-Qarni. Dia ingin sekali-kali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia minta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah dari Yaman untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kata ibunya, silakan tafadhol nak, tetapi jangan lupa, jangan lama-lama. Cepatlah pulang karena enggak ada yang ngurus saya. Kemudian berangkatlah Uwais Al-Qarni ingin berjumpa Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi qadarullah, Allah takdirkan tidak ketemu. Karena Rasulullah ketika itu sedang berangkat jihad atau dakwah, dan ada ketemu dengan Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Sampaikan izin kepada Rasulullah dari Uwais Al-Qarni, saya langsung pulang karena harus mengurus ibu saya. Tunggu dulu, kata Aisyah. Tunggu, insya Allah berapa saat atau berapa hari ke depan Rasulullah pulang. Tidak, saya tidak bisa menunggu lama karena ibu saya seorang yang tidak bisa apa-apa, sudah tua, sudah tidak punya daya, makan pun harus saya suapin dan sebagainya. Lalu pulanglah dia. Sehingga cerita, ibunya Uwais Al-Qarni minta, sebelum saya wafat tolonglah anakku, saya ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, ingin berangkat haji ke Mekah, ingin melakukan tawaf sa'i dan seterusnya, rangkaian ibadah haji. Lalu akhirnya Uwais Al-Qarni dengan sekuat tenaganya, karena ibunya lumpuh, dia membawanya menuju untuk melaksanakan ibadah haji. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah, udah lintas negara. Bayangkan, begitu jarak yang sangat jauh dia gendong ibunya. Kemudian melaksanakanlah ibadah haji sampai selesai wukuf Arafah, tawaf Musdalifah dan sebagainya. Kemudian qadarullah, setelah pulang kembali ke Yaman, singkat cerita ibunya dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalau saya wafat, sampaikan salam saya kepada seorang yang pemuda dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Sampaikan salam untuknya dan berdoalah kepadanya. Doanya sangat mustajab. Abu Bakar memerintah. Kemudian dia terus mencari kalau ada kabilah-kabilah dari Yaman, tapi tidak sempat ketemu. Kemudian berganti pemerintahan Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Abu Bakar pun menyampaikan, tolong sampaikan salam dari Rasulullah dan dari saya Abu Bakar As-Siddiq untuk seorang pemuda dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Mintalah doa untuknya karena doanya sangat mustajab. Umar bin Khattab akhirnya karena wasiat ini harus dilaksanakan, dia menunggu setiap kabilah dari Yaman.
Suatu saat ketika pelaksanaan ibadah haji, dia melihat kabilah Yaman sesuai dengan ciri-ciri yang Rasulullah katakan dan Abu Bakar sampaikan. Lalu dia tanya, engkaulah pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman dengan ciri-ciri punggungnya bekas menggendong ibunya dan sebagainya. Benar. Salam dari Rasulullah dan salam dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untukmu dan mohon doakan saya. Hai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, engkau ini presiden, pemimpin orang-orang mukmin. Bagaimana saya ini orang bodoh, orang awam, orang jauh dari mana-mana, nggak ada yang kenal dengan saya. Ketika saya sampai di sini, kok engkau memperlakukan seperti yang sangat istimewa. Bahkan kau menyampaikan wasiat dari Rasulullah, dari Abu Bakar Siddiq, dan kau minta doa. Padahal engkau ini adalah salah seorang sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Kenapa kamu minta doa kepadaku? Karena itulah yang dikatakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Karena kamu adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibumu, sehingga kamu gak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW karena mengurus ibumu 24 jam. Itulah malaikat ngiri dengan kamu. Kemudian setelah singkat cerita, Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman, ke negerinya. Beliau wafat. Ribuan bahkan jutaan yang memandikan, yang mengapani, yang menyolatkan sampai menguburkannya. Seluruh Yaman ketika itu kaget, siapa orang ini? Gak terkenal, gak ada yang kenal, karena dia orang di daerah lembah, daerah pedalaman, gak ada yang kenal dia. Tapi kenapa ketika wafat yang ngurusnya begitu banyak, yang memandikannya, mengkampanye, menyolatkan sampai menguburkannya? Ternyata